Kali ini saya mau melakukan valuasi terhadap perusahaan yaitu BBNI dengan melakukan pendekatan yang lain, yaitu saya katakan mengenai pendekatan income ya, net income. Nah ini ya, kita menghitung berapa sih nilai perusahaan itu dengan menjumlahkan book equity ditambah net income tahun periode berjalan. Jadi dalam hal ini pada tahun 2023 equity-nya itu 145 dan net income-nya itu di-analyze sebesar 19,22% juta, maka nilai value perusahaan itu adalah 164 juta. Dibagi dengan jumlah saham beredar, maka nilainya itu saham per lembarnya itu adalah sebesar 8.800. Dibanding dengan harga sekarang 9.100, maka harga sekarang itu sudah lebih tinggi sebesar 3% dibanding book value, bukan value ya, value per share perusahaan itu ya. Oke. Nah, bagaimana tahun berikutnya? Tahun berikutnya adalah dengan menambah book value pada tahun sebelumnya ditambah dengan net income pada tahun yang akan datang 2024. Ini 2024 ini, jadi tahun 2024 itu net income-nya diperkirakan sebesar 23 juta, maka ini dijumlahkan menjadi dijumlahkan dengan book value, bukan book value perusahaan BBNI pada tahun 2023 menjadi yaitu 164 juta, maka nilai perusahaan BBNI tahun 2024 itu sebesar 187 juta ya, dibagi dengan jumlah saham beredar, maka harga per lembar sahamnya itu yaitu 10.052. Demikian selanjutnya sampai di tahun kelima, maka sahamnya itu sebesar 17.000 dengan dengan nilai perusahaan 323. Saat ini perusahaan itu nilainya 145, jadi sekitar ada hampir lebih dari 2 kali pertumbuhannya. Oke. Dan bagaimana jadi kalau misalnya 8.800 itu dengan market cap sekarang itu besarnya itu PBB-nya 1,03 ya, 1,03. Dengan harga seperti ini yang tahun 2024 PBB-nya menjadi 0,91. Harga sekarang itu, price-nya sekarang itu menjadi lebih murah pada masa yang akan datang, dengan sendirinya menjadi lebih murah. Artinya memang dia harus naik lagi harganya, tidak 9.900. Dibandingkan dengan pergerakan saham, kita lihat saham BBNI itu memang tidak banyak bergerak ya. Rata-rata harga nilainya itu 9.100 ya harganya ya. Masih sekitarnya 9.050 rata-rata nilai tengahnya. Jadi dia lebih mendekati book value-nya dia. Nah, tahun 2024 kalau begitu saham BBNI harus turun dong. Jadi kalau mengikuti ini sepertinya saham BBNI harus turun ke 8.800. Tetapi saya coba menggunakan pendekatan yang lain, yaitu bagaimana sebagai investor itu biasanya kan forward looking. Jadi kalau ini nilai tahun 2024 dimajukan ke sekarang, maka harga fair value perusahaan BBNI itu persennya itu 10.052. Artinya ada gap 10% dengan harga sekarang ya. Demikian juga pada tahun 2024 ada gap 26%, seperti itu. Nah, saya coba lagi menggunakan pendekatan yang lain, menggunakan pendekatan earning per share. Earning per share pada tahun 2023 itu sebesar 1031. Dengan harga 9.100, maka PI-nya dia berarti 8,83. Nah, dengan EPS-nya pada tahun 2024, 25 dan seterusnya sebesar ini, dan kita menggunakan PI sebesar 8,83, maka harga saham BBNI tahun 2024 adalah 10.900. Nah, ya, ini dekat juga dengan pakai income approach ini ya, tapi lebih tinggi.
seperti itu ya. Jadi menurut saya entah kita pakai melakukan pendekatan melakukan pendekatan yang atas ini pendekatan income ataupun forward looking income ataupun pendekatan EPS ya. Memang saat ini saham BBN itu untuk harga sekarang masih kurang atraktif. Tapi jika kita mau jangka panjang, ya setidaknya setahun, maka kita punya potensi gain sebesar sekitar 21% dan dalam 5 tahun sekitar 100% atau bigger, seperti itu ya. Coba kita lihat pada tahun-tahun sebelumnya, apakah PI 8 itu terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk BBNI ya. Pada tahun 2016 PI 8 itu pas untuk BBNI. Karena apa? Karena dengan earning per share-nya 600, maka secara kalkulasi sahamnya mestinya 5.300 5.368 dan actual average-nya harganya itu 5.375. Jadi hampir tidak ada perbedaan ya. Nah, pada tahun 2017 dengan earning per share 7.300, maka maka harganya itu mestinya 6.400. Tapi ternyata actual price average-nya itu 7.700. Artinya pasar menghargai lebih tinggi. Jadi mungkin ini lebih cocok ini PI-nya ini 10 ya. Nah, 10 mungkin sudah atau mungkin 9. Nah, 10 PI-nya yang cocok tahun 2017 ya. Kalau 2018 dengan PI 8, maka terjadi penyimpangan 20%. Artinya PI 8 tidak cocok untuk BBNI. Jadi kita coba PI 10. PI 10 lebih cocok ya. Jadi hanya ada penyimpangan 6% ya. Kalau tahun 2019 juga ada penyimpangan 15%. Artinya apa? Pasar menghargai dia lebih tinggi dari harga market price yang dikalkulasi. Jadi sebenarnya PI-nya itu lebih cocok kalau 10 ya. Ya, 10 lebih cocok PI-nya BBNI. Jadi kalau kita ini tahun 2020 ini kita ini anggap aja itu pencilan karena memang harga pas market lagi crash itu ya, bukan sesuatu yang normal. Tahun 2021 juga sebenarnya masih pencilan, tapi karena apa? Karena juga belum pulih ya, tapi sudah ada tanda-tanda pulih. Meskipun demikian, pasar juga sudah menghargai cukup bagus ya. Kalau ini kita katakan 10, berarti emang PI-nya BBN itu cocoknya 10 ya. Oke. Hanya pada tahun 2022 dia agak turun ya, malah kelebihan ya kok 10 ya. Berarti mungkin bisa dikatakan PI-nya itu 8 sampai 10. Nah, kalau tahun 2023 saat ini PI-nya 8 ya. Tidak ada. Jadi kalau misalnya kita ini kita kalikan 10, maka harganya adalah 10.000. Nah, kalau 10.000 itu berarti gainnya itu berarti yang ini 21% gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya even kita pakai pendekatan earning per share ataupun pakai pendekatan net income, tapi forward looking, net income-nya forward looking ya, masih ada gain ya. Tapi kayak kalau kita lihat pasar lebih cocok lebih menggunakan earning per share ini ya, pendekatan earning per share ini seperti itu ya. Jadi PI-nya BNI itu sekitar 8 sampai 10 ya. Maka pada tahun 2003 dengan ROE yang kita hitung pakai rumusnya Ashworth ya, ROE-nya 14,65 dan sehingga net income-nya sehingga menghasilkan earning per share-nya 1031 dengan PI
10, maka harga BNI mestinya 10.000. Ya, 10.031.